Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman IDEC Islamic, selamat siang. Yang masih working from home, selamat berbetah-betah aja ya. Jangan sampai bosen nih, demi demi kita juga sih kan. Hari ini kita ada hari spesial nih dalam rangka Kartini Days. Jadi ini para perempuan-perempuan investor tangguh Indonesia, investor syariah yang perempuan, yang tangguh-tangguh, saatnya kita mencoba untuk mendefinisikan ulang apa sih yang disebut dengan investor syariah, investor perempuan syariah itu. Nah, saya khusus nih akan mendatangkan bintang tamu yaitu Mbak Prita Gozi. Beliau itu di pasar modal saya itu nggak ada asing lagi. Beliau salah satu financial planner syariah yang menurut saya termasuk pelopor. Jadi bisa dibilang lah sebagai Kartininya investor syariah di Indonesia. Beliau pun salah satu yang menjadi saksi waktu itu, waktu Bursa Efek Indonesia membangkitkan kembali pasar modal syariah Indonesia di awal-awal pertama di 2011-2012. Beliau salah satu yang kita undang. Nah, sementara sepertinya Mbak Prita udah join nih. Kita nunggu undangan dari beliau. Oke, sip. Sudah saya confirm nih. Tunggu Mbak Prita connect. Assalamualaikum Mbak Prita. Waduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sepertinya Irwan, apa kabar? alhamdulillah. WFH-nya belum bosen kan Mbak ya? Nggak boleh bosen dong, harus bersyukur. Iya, betul, betul, betul. Mbak Prita, ini saya sebuah kehormatan. Saya mendapat tugas dari Mas Dery nih katanya untuk diskusi dengan Mbak Prita Oke. dalam rangka Kartini-Kartini yang saat ini mungkin definisinya agak beda, khususnya Kartini yang kita kategorikan sebagai investor perempuan syariah di Indonesia. Nah, tadi saya sudah sounding sedikit tentang Mbak Prita, jadi saya bisa langsung aja nih nanya ke Mbak Prita karena waktunya sangat luar Yes. biasa, teman-teman sudah banyak yang gabung juga. Nah, sebelum saya tanya, nanti teman-teman yang mau ada pertanyaan tinggal langsung tulis aja. Kalau misalnya masih ada waktu, Ya. nanti saya akan ajukan langsung ke Mbak Prita. Oke, Mbak Prita, Yes. pertanyaan pertama yang paling mendasar nih, Mbak, gitu ya. Yap, yap. Mm-mm. Mbak Prita ini kan salah satu Mm-mm. pelopor di pasar modal syariah untuk perempuan, gitu ya. Financial planner khususnya yang khusus syariah. Kita dulu pernah ketemu juga di awal-awal kita Mm-mm. berjuang mengembangkan pasar modal syariah ya, Mbak ya. Saya ingat Yap. banget gitu, Mm-mm. waktu zaman Bu Kiki dulu. Nah, pertanyaan paling Mm-mm. mendasar. Mm-mm. Gimana sih ceritanya Mbak Prita bisa menjadi Mm-mm. investor syariah? Oke, terima kasih nih Mas Irwan dan teman-teman dari IDX Islamic. Halo, Assalamualaikum semuanya yang baru join. Nama saya Prita Gozi. Saya adalah seorang financial educator dari Z Finance. Nah, memang kalau bicara tentang menjadi investor, itu sebetulnya tidak lepas dari peran serta ayah saya yang kebetulan juga bisa dibilang tokoh pelaku sejarah lah dalam pasar modal syariah di awal-awal dahulu kala gitu. Nah, dulu mah nggak ngerti yang namanya investasi ya. Siapa sih yang ngerti gitu anak SMA dikasih punya uang. Kebetulan aku udah mulai kerja dari SMA, nggak ngerti lah. Terus tiba-tiba karena kebetulan ayah dulu yang salah satu yang apa bekerja di BUMN yang mengeluarkan reksadana, ya udah asal muasalnya dari situ gitu loh, kenal investasi pasar modal tuh ya lewat reksadana. Itu awal perkenalan tahun 96 kalau nggak salah. Saya tuh Hmm, sampai ingat dulu itu bikin makalah akhir. Jadi kalau di sekolah saya dulu di SMA Lab School itu kalau mau lulus tuh harus bikin makalah akhir. Saya satu-satunya murid yang bikin makalah akhir itu tentang pasar modal. luar Jadi biasa. masih ada tuh, masih ada ininya. Nah, tapi itu waktu itu reksadananya masih umum karena memang belum ada yang syariah. Karena kan saya ingat betul tuh, kalau nggak salah syariah aja baru ada mulai tahun 2000 ya kalau nggak salah ya. Bener nggak sih? Kalau apa Untuk saya salah? reksadana syariahnya 97, Mbak.
Ah, 97 ya? Oke. Iya. Berarti pada saat saya bikin itu belum ada. Jadi reksadana Mhm, pertama mhm, syariah tuh saya ingat banget dari sebuah BUMN namanya Dana Reksa. Nah, kemudian saya juga jadi investor di situ. Tuh asal muasal tuh dari situ sebetulnya. Dibilang ngerti-ngerti banget enggak, ikut aja gitu kan. Terus baru menyadari bahwa oh ini toh bedanya nabung dan berinvestasi pas kapan? Waktu tahun 2004. Jadi waktu tahun 2004 itu saya baru kembali dari Australia. Di sana tuh rupanya yang namanya remaja, pelajar, mahasiswa, first jobber itu semuanya tuh sudah apa ya istilahnya udah melek banget lah dengan investasi, bukan cuma melek nabung tapi melek investasi. Nah waktu tahun 2004 balik ke Indonesia kemudian lihat angkanya, wow ini kok beda banget ya. Di situ akhirnya mhm. menyadari bahwa oh iya memang berarti betul nih perbedaan antara nabung dan investasi. Lalu kenapa syariah? Ya pastinya karena saya udah dibombardir ya di rumah semuanya tentang hal itu. Mhm. Jadi itu memang terus terang kalau dibilang itu panggilan hati sendiri nggak? Saya sih jujur aja ya jawab enggak karena saya dikasih tahu gitu, dikasih tahu Mhm. dan akhirnya menyadari bahwa oh memang beda ya gitu rasanya lebih tenang. Nah, kemudian waktu tahun 2008 kan sempat tuh ya terjadi crash kan di Mhm. pasar modal gitu. Nah, itu ternyata saya mendapati bahwa reksadana-reksadana saya yang berbasis syariah itu crash-nya tidak segitu jauh dibandingkan dengan yang lain. Lalu saya bedah lah, apa sih di dalamnya yang membuat itu tidak crash terlalu dalam. Rupanya saham-saham yang memang istilahnya tergolong dalam daftar efek syariah itu dia tidak terkoreksi terlalu dalam gitu Mas Irwan. Jadi itulah Mhm. sebenarnya Mhm. kalau dibilang sejarahnya cukup panjang ya gitu udah kayak bikin cerpen gitu kan. Kalau ngomong sama Prita gitu salah nih sebenarnya ngundang Prita. Saat ditanya satu ngomongnya banyak gitu. Itu jadi menyenangkan moderator, Mbak. Oh gitu Jadi ya. moderator tanya terus diam aja tungguin. Jadi gitu teman-teman ditanya kenapa Oke. investasi karena disuruh kemudian menyadari setelah berapa sih 5 tahun 6 tahun lah gitu ya menyadari oh ya Mhm. ternyata beda kemudian kenapa syariah kembali lagi karena ya udah dijejelin terus ternyata pas 2008 menyadari wow ternyata kalau syariah itu ya dia lebih stabil lah gitu kalau Mhm. bisa Mhm. dibilang menenangkan juga gitu. Gitu. Jadi teman-teman yang belum tahu, nanti saya kebetulan ikut salah satu yang menjadi saksi sejarahnya bapaknya beliau dari mulai mendirikan masyarakat ekonomi syariah. Saya dulu termasuk yang Mm-mm, aktif di awal. Kemudian, mm-mm, jadi kalau 96 sudah ngomongin mm-mm, reksadana nih, berarti mm-mm, jangan-jangan waktu dana reksa, waktu itu Pak Iwan menerbitkan reksadana syariah pertama tahun 97 itu mm-mm. teride oleh tulisannya Mbak Prita, jangan-jangan nih. Nggak tahu lah mungkin sih enggak cuman cuman apa namanya saya udah tertarik gitu jadi memang kalau karena dulu juga sekolahnya juga di Fakultas Ekonomi jadi pastinya itu Mhm. ada kaitannya juga karena kan jadi membuat ketertarikan itu semakin tinggi gitu ya gitu Mhm. terus Mhm. pada saat melihat hasilnya oh luar biasa banget ya dan menurut saya sih itu sebetulnya tidak gender ya artinya gini perempuan laki-laki sama aja gitu jangan berpikir Mhm. karena kita perempuan kemudian ah ya udahlah kita nggak investasi nanti urusannya apa pencari nafkah itu berbeda. Kita kan bukan nyari Mhm. nafkah dari berinvestasi, tetapi kita mengelola penghasilannya gitu. Mhm. Nah, ini saya menarik nih. Tadi kan Mbak Prita cerita bahwa prosesnya panjang Mm-mm. loh ternyata. Saya catat loh nih Mm-mm. Mbak. Pertama 96, kemudian Kan jadi 2004, buku. ya kan? Kemudian 2008. Nah, Mm-mm. artinya apa? Artinya menjadi seorang investor itu ternyata keputusannya bukan Mm-mm. yang bisa segera gitu ya, ya Mbak ya. Memang sebuah proses gitu ya Mbak ya. Ya, itu setuju banget. Jadi gini, kalau keputusannya sih bisa langsung. Misal teman-teman, ah nanti sore, masa abis ini mau langsung buka rekening efek, kemudian mau invest, itu bisa. Tetapi kalau mengharapkan keuntungannya yang segera, itu yang ya, kamu bermimpi sepertinya ya, gitu. Karena kalau berinvestasi itu beda dengan berspekulasi. Karena saya tuh suka sedihnya tuh gini, saya seneng banget nih dengan sekarang banyak sekali akun-akun media sosial yang sangat apa ya istilahnya
mengedukasi masyarakat tentang investasi saham, terutama saham secara langsung, itu bagus banget. Tapi on the other hand, saya sangat menyayangkan kalau motivasinya tuh hanya mendapatkan kayak keuntungan-keuntungan pendek-pendek semata gitu loh. Padahal sebenarnya keuntungan terbesar dari berinvestasi di pasar modal itu untuk kita nih sebagai masyarakat awam, itu jangka panjang. Kalau urusan trading itu ranahnya, kalau aku bilang ya ranahnya trader dan lain-lain. Sedangkan kita yang lain kan kita juga masih kerja, masih segala macam. Bukannya kita nggak bisa sih jadi trader, bisa. Tetapi alangkah baiknya kalau kita punya mindset itu lebih untuk jangka panjang. Bahwa nanti ada idle cash yang bisa untuk trading, ya nggak apa-apa juga. Tetapi jangan melupakan tujuan utamanya itu adalah untuk investasi jangka panjang. Jadi ini sedikit cerita lagi nih Mas Irwan. Kan tahu dong, aku kan selalu dikuliahin ya sama ayahku tuh Iwan Kebayang, Mbak. Pontianto. Mungkin Mas Irwan juga begitu. Jadi Kalau ketemu sama gini. beliau, ya kalau ketemu sama beliau pasti panjang cerita. Lanjut, Mbak. Ya, gitu kan ya. Iya. Jadi udah tahu, udah paham. Nah, teman-teman semua nih viewers, prinsipnya gini, kita tuh kalau di Islam itu dapat penghasilan, itu kita harus bisa membagi uang tersebut untuk beberapa tahapan. Oke, yang pertama adalah untuk masa kini. Jadi kita mesti bisa nih punya uang buat masa kini. Jadi salah banget nih, mohon maaf ya. Aku nggak setuju kalau teman-teman menginvestasikan semua uangnya misalnya di saham. Tapi untuk makan sehari-hari teman-teman tuh kesusahan. Itu tidak benar gitu loh. Jadi harus tetap punya untuk masa kini. Teman-teman juga mesti punya untuk masa yang tak terduga darurat lah. Ini sebenarnya terbukti ya dengan adanya krisis sekarang nih, mereka yang memang menjalankan istilahnya tata ketentuan sesuai syariah tersebut, sebenarnya sekarang bukannya santai sih, cuman paling enggak dia tuh nggak terlalu panik karena benar-benar nggak punya apa-apa gitu. Jadi memang sudah ada yang disiapkan untuk masa yang tak kita duga-duga. Terus yang ketiga, kita butuh untuk masa depan. Kenapa? Karena manusia itu satu rahasia Tuhan, rahasia Allah yang kita nggak pernah tahu itu adalah usia kita. Kita kan nggak tahu usia kita dikasihnya sampai kapan. Ada yang dikasih sampai 50, ada yang dikasih sampai 70, ada bahkan mungkin sampai 80-an. Nah, pertanyaannya kalau kita dapat sampai 80-an, kita mampu nggak berdiri di kaki kita sendiri? Itulah gunanya berinvestasi. Dan terakhir tuh untuk masyarakat, ini yang banyak orang nggak ngerti nih Mas Irwan. Jadi ayah saya tuh bilang bahwa yang terakhir ini untuk masyarakat, itu syaratnya cuma bisa investasi. Aku rada bingung tuh waktu pertama diomongin kayak begitu. Oh ternyata saya baru ngerti sekarang. Roda perekonomian di Indonesia ya Mas Irwan, itu kan sebenarnya terdiri dari berbagai macam industri. Ada orang punya lapangan pekerjaan karena dia bekerja di industri tertentu. Industri itu nggak akan ada kalau nggak ada investornya. Jadi kalau kita masyarakat awam punya uang dan kita menanamkan uang itu dalam bentuk modal untuk menggerakkan sebuah usaha yang pada akhirnya menggerakkan sebuah industri, maka ujungnya menggerakkan perekonomian dan akhirnya buat masyarakat gitu loh. Jadi ternyata saya baru ngerti nih sekarang kalau apa sih selama ini yang dibilang hak masyarakat, aku tuh nggak ngerti. Aku pikir hak masyarakat tuh dengan cara berzakat, ternyata bukan itu. Rupanya kalau berzakat itu adalah hak Allah gitu loh. Jadi itu memang ketentuannya kan emang ada di hukum Islam. Sedangkan kalau hak masyarakat itu rupanya hanya bisa dicapai dengan investasi. Kalau kita nggak investasi teman-teman, maka industri-industri itu tidak akan ada, tidak akan berjalan, dan masyarakat juga berhenti perekonomian. Ini rupanya aku baru ngerti, oh gitu kaitannya gitu. Aku investasi cuma saham satu lot, berarti aku berkontribusi terhadap perekonomian, baru ngerti gitu loh. Jadi bahasa gampangnya bahwa investasi itu salah satu pelumas perekonomian. Jadi kalau pelumasnya berhenti ya rusak kan biasanya mesin juga gitu ya Mbak ya. Iya, Oke, bener banget. pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Tadi kan kita udah tahu nih, teman-teman udah tahu nih sejarahnya bahwa menjadi investor bisa segera. Ini Mbak Prita juga bisa segera. Tetapi untuk sampai menjadi investor yang benar itu perlu proses. Nah, pertanyaan yang kedua ini yang paling penting buat para perempuan tangguh investor syariah di Indonesia nih Mbak. Kira-kira untuk saat ini seberapa penting perempuan harus menjadi seorang investor syariah? Penting, luar biasa, amat sangat banget. Nah, panjang deh tuh. Jadi kira-kira sendiri deh seberapa. Alasannya gimana tuh, Mbak? Kenapa penting sangat tangan gitu? Yes, alasannya banyak. Jadi secara research pun ini sudah ada. Ini pertama nih kita ngomong secara research dari sisi bagaimana perempuan memiliki andil dalam kesejahteraan rumah tangga.
rumah tangga atau keluarga, meskipun dia lajang, itu adalah satuan terkecil dari sebuah masyarakat, sebuah negara. Kalau satuan-satuan kecilnya itu sejahtera, maka bisa dipastikan masyarakat, warga di negara tersebut akan sejahtera juga. Sehingga kita nggak usah lah ribut-ribut pemerintah harus gini, pemerintah harus gitu, itu politik banget ya. Tapi sekarang pertanyaannya, oke, kita bisa ngapain nih untuk rumah tangga atau keluarga kita sendiri masing-masing, meskipun kita masih lajang. Kalau kita memang bisa untuk mensejahterakan, berarti dengan kata lain kita akan sejahtera dengan kategori masing-masing. Jadi bukan berpikir sejahtera itu berarti, oh gue punya sahamnya Warren Buffett segini banyak gitu-gitu. Nggak begitu, tetapi pada saat kita sanggup untuk bisa makan, minum, provide education untuk anak-anak kita, itu sebenarnya udah cukup. Itu adalah salah satu istilahnya parameter versi sejahtera. Nah, kalau perempuan ditanya, andilnya apa? Gede banget. Karena perempuan, biarpun bukan dia manajer keuangan dalam rumah tangga, tapi faktanya yang belanja-belanja untuk kehidupan sehari-hari adalah perempuan. Iya, Jadi, yang jago nawar siapapun perempuan. dia, iya, jadi meskipun manajer keuangannya mungkin adalah laki-lakinya, tetapi perempuan itu tetap punya andil besar. Jadi itulah Betul, kenapa betul. perempuan itu penting banget ngerti ngelola keuangan. Nah sekarang, kalau cuma ngelola keuangan, kenapa mesti penting ngelola investasi? Karena secara statistically speaking, ini aku mesti ngomong perbedaan gender laki perempuan nih Mas Irwan. Rupanya riset tahun 2017 di Amerika Serikat itu mengungkap bahwa para pria kalau berinvestasi di pasar modal, mindsetnya dia itu adalah kompetisi. Jadi dia kepingin gimana dia bisa lebih untung dari rekannya yang lain. Itu Oh. laki-laki tuh. Oke, secara wired istilahnya otaknya tuh berpikirnya begitu. Perempuan ternyata berbeda. Perempuan itu berpola pikir itu kalau dia berinvestasi untuk masa depan keluarganya. Jadi dia nggak terlalu mikirin tuh saham saya apakah yang paling kenceng atau enggak, dia nggak mikirin. Pokoknya buat dia yang penting keluarga saya tujuan-tujuan keuangannya tercapai. Nah, itulah kenapa keseimbangan antara pria dan perempuan itu tuh harus ada. Karena prianya nyari kompetitif, perempuannya itu mencari keseimbangan supaya tercapai tujuannya. Jadi ngebayang nggak kalau perempuannya nggak peduli investasi, waduh, itu bisa-bisa tuh nanti aset di keluarga itu bisa nih dia pilih investasi yang sahamnya kenceng banget, tapi tadi giliran jeblok ya udah nyungsep dah semuanya gitu lah kira-kira. Jadi ini menarik nih hasil faktanya itu. Saya baru dengar dan terima kasih infonya Mbak Prita. Jadi kalau perempuan dalam urusan investasi itu view-nya adalah masa depan. Okay. Yes. Tetapi dalam penampilan luar itu saingan ya Mbak. Kalau laki-laki iya. Kalau enggak, Jadi, kalau perempuan nih, kalau tampilan luar nih, oh, aduh saya harus lebih tampilannya cantik, saingan, iya kan? harus lebih Jadi cantik ini, gitu ya. iya, Oke. ini menarik nih. Tapi kalau laki-laki sebaliknya, kita nggak pernah fight bahwa gue harus lebih ganteng dari dia, enggak. Tapi ternyata malah dalam hal finansial itu egonya keluar ya Mbak ya. Nah ini menarik nih. Iya. Nah jadi gitu ya. Itu bukan kata Prita. Tapi itu berarti sejalan dengan fakta di kami nih, data di kami juga menunjukkan hal menarik gitu. Secara numbers by total investor itu lelaki masih lebih besar lah by percentage. Yep. Tetapi secara peserta yang ikut edukasi nih Mbak, itu hampir 50-50, nggak jauh beda. Perempuan sama lelaki yang mendengarkan edukasi pasar modal syariah itu relatif nggak jauh beda. Tetapi yang mengkonversi menjadi investor masih banyakkan lelaki. Nah ini jadi menarik nih buat IDEX Islamik. Jadi kalau mau biar para lelaki itu jadi investor, ledekin aja, lu kalah lu sama dia, gitu. Egonya keluar ya Bu. Sementara gitu kan. Kalau ke perempuan, hati-hati lu masa depan lu, gitu ya Mbak. Nah gitu kan. Oke. Nah yang ketiga nih, penting banget juga nih. Setelah misalnya para Kartini sekarang ini yang secara finansial tadi Mbak Prita bilang secara finansial harus mandiri salah satunya dan paling penting harus menjadi investor khususnya syariah karena menenangkan tadi. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum Mbak Prita sharing yang lain closingnya. Kira-kira Mbak boleh nggak sharing ke para perempuan investor syariah yang sekarang sedang mendengarkan live kita ini tips menjadi investor syariah perempuan yang oke lah gitu ya.
Tipsnya Oke, gimana tuh? gampang, gampang. Jadi sebenarnya gini, oke? Dicatat ya semuanya ya. Oke, Ayo, ayo, nomor siap-siap catat satu. rekam. Nomor satu, kita harus punya tujuan yang jelas. Jadi perempuan itu kan memang secara wired ya, wired itu apa ya bahasa Indonesianya? Pokoknya memang secara sarafnya itu tuh otaknya itu cara berpikirnya itu memang lebih banyak mengambil keputusan secara emosional dibandingkan rasional, dibandingkan para pria. Maka nomor satu yang perempuan itu harus menetapkan banget adalah tujuannya. Kenapa? Karena pada saat dia emosional, menghadapi situasi misalnya pandemi seperti ini, melihat IHSG sudah turun sampai 4 ribuan gitu, itu buat dia tuh bisa membuat ketar-ketir banget. Sehingga kalau dia tidak berpegang pada tujuan awalnya, bisa jadi dia langsung melepas semua investasinya karena dia emosional gitu. Jadi number one, perempuan harus punya tujuan yang jelas dan tujuan itu harus ditulis. Karena kalau tidak ditulis, itu hanya di pikiran saja. Nulis itu sebenarnya ada tekniknya, namanya financial journaling istilahnya. Nanti mungkin kapan-kapan kita bisa bikin live lagi tuh tentang financial journaling. Itu penting sekali, karena itu akan membuat masuk ke alam bawah sadar si perempuan, apa sih tujuan dia dalam berinvestasi. Nomor dua, dia harus sudah punya dana darurat terlebih dahulu. Karena syarat utama investasi terutama di pasar modal itu tidak boleh menggunakan aset-aset tujuan finansial yang lain. Tidak boleh pakai dana darurat. Jadi kalau misalnya ini lagi lihat, sahamnya kenceng gitu ya, langsung tiba-tiba nyairin semua aset investasi itu kurang tepat. Jadi pastikan punya dana darurat. Nggak usah banyak-banyak, cukup 3 kali pengeluaran rutin bulanan kita sehari-hari dulu. Itu nomor dua. Nomor tiga, kalau kita mau jadi investor, ya memang harus mau belajar. Pahami bahwa kalau kita kepingin uangnya aman-aman, nggak turun, tapi ya hasilnya ya gitu-gitu aja, ya namanya nabung. Kalau investasi seperti tadi Prita juga udah cerita, Mas Irwan kok tiba-tiba gelap gitu, udah Iya nih, cerita. mati lampu. Oh ya udah Sebentar. nggak apa-apa, yang penting Prita terang ya. Oke, jadi aku terusin dulu. Nomor tiga, paling penting banget buat kita adalah kita itu Oke, nah, ulang, Saya ulang. pakai Nomor lampu tiga ya. darurat nih. Pakai lampu darurat. Lampu darurat ya, oke. Jadi ulang ya. Nomor satu harus punya tujuannya. Nomor dua harus punya dana daruratnya dulu. Nah, nomor tiga, perempuan itu harus sadar bedanya menabung dan investasi. Kalau menabung itu adalah untuk yang pasti-pasti. Kalau investasi itu, kita tahu bahwa di masa depan kita butuh, tetapi hasilnya itu kita masih nggak tahu. Tetapi kita punya, apa sih istilahnya kayak pandangan bahwa ini akan naik. Jadi seperti tadi Prita udah cerita, Prita start invest dari tahun 96, kemudian tahun 2004 menyadari, oh emang beda ya hasil investasi dengan menabung, dan yang terakhir nih, ternyata di tahun 2008 menyadari bahwa, oh ini tuh bedanya kalau ambil yang berbasis syariah dengan yang tidak gitu ya. Nah keempat, teman-teman memang harus buka rekening efek lah. Mana bisa ya mau jadi investor tapi nggak ngapa-ngapain cuma dari rumah aja. Dan sekarang dari rumah pun kita sudah bisa melakukan secara online. Ikutin tuh edukasi-edukasi sekolah pasar modal syariahnya IDX Islamic. Jadi teman-teman tahu secara pasti, jangan nanya mulu gitu, ini gimana sih buka rekening efek? Ya, itu mah udah keterangannya banyak banget. Makanya ikut aja sekolah pasar modal syariah. Itu udah diajarin, bahkan kadang-kadang nanti sekuritasnya juga udah ada di situ. Jadi nanti tinggal pilih aja gitu kan. Ya udah. Yang terakhir, kita setelah udah dibuka ya rekeningnya, maka pastikan kita lakukan secara berkala. Karena investasi yang paling bagus itu, Mas Irwan, adalah kalau kita konsisten. Jadi bukan sekali-sekali, terus udah gitu gimana, apa ya, kalau lagi naik malah baru invest, itu malah salah. Malah Iya. sebaiknya yang paling bagus itu kita lakukan secara berkala. Teman-teman tuh nggak akan sadar loh, tiba-tiba oh, wow, saya udah jadi investor sudah 10 tahun ya. Nah, itu yang teman-teman harusnya nanti ngalaminnya gitu. Gitulah kira-kira Mas Irwan. Aku Nah, itu boleh menarik tambahin dikit tuh. ya. Boleh, boleh. Tambahin dikit aja. Ini kan IHSG lagi drop banget nih gitu. Aku Mhm. cuma mau share karena aku udah join sebagai investor saham itu udah lama banget. Memang asetku turun, tetapi jujur belum minus, alhamdulillah. Saya udah minus loh, Mbak. Ah,
Tapi minusnya juga makin kecil. Masih alhamdulillah juga. Iya, bener Oke, banget. jadi gitu ya, para perempuan Mm-mm, tangguh investor syariah Indonesia gitu. mm-mm. Bahwa saya ulangi nih, saya tadi catat tiba-tiba karena ada yang komentar uka-uka gelap. Saya mau buka pintu dulu nanti malah jadi bubar gitu ya. Untung ada lampu darurat tuh. Selain dana Yes, darurat ada lampu darurat nih. iya itu penting. Jadi tips dari Mbak Prita nih untuk teman-teman Mm-mm, para wanita investor tangguh mm-mm, syariah di Indonesia, tujuan ini penting. mm-mm, Harus punya tujuan investasi. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Kemudian Yep. tetap harus punya dana darurat gitu ya Mbak ya. Jadi jangan gunakan dana aktif dan Mm-mm, dana darurat untuk investasi. Kalau misalnya mau mm-mm. investasi, gunakanlah duit yang memang nganggur lah gitu. Iya. Oke, Mm-mm, yang ketiga, jangan lupa belajar, terus belajar, terus belajar. Ya, ini mm-mm, menarik nih, secara syariah, educated investor itu adalah salah satu cara untuk mengurangi transaksi horor. Nah, ini iya, menarik nih, Mbak. betul. Gitu. Mm-mm, Nah, oke, sebelum saya mau nanya closing statement, saya mau cek dulu ada mm-mm, pertanyaan-pertanyaan khusus nih, Mbak ya, sebentar ya. mm-mm. Nih ada Yep, boleh. rekomendasi sekuritas buat pemula. Ini sih sebentar, aduh, ini ada yang ngetawain lagi. Ngakak lihat Mbak Prita ketawa. Ya, habis daripada aku apa sebelumnya penting ketawa. By the way, aku pakai kebaya loh kan hari ini hari Oh iya, Kartini. betul, betul. Iya, Ya, kelihatan. Ini nih, kelihatan kan? Mbak Prita katanya Mm-mm, dari Mbak Noviani, investasi mm-mm, buat mahasiswa atau mahasiswa yang belum mm-mm. berpenghasilan bisa nggak sih? Ya, oke. Untuk Mbak Noviani Tria, halo. Terima kasih pertanyaannya. Jadi jawabannya, kalau mahasiswa yang belum berpenghasilan, maka kan berarti sumber uangnya adalah mungkin dari uang saku. Kalau memang kamu bisa mengelola uang saku kamu, maka kamu juga bisa berinvestasi. Karena berinvestasi di pasar modal itu jangan selalu berpikir langsung. Karena gini sih Mas Irwan, aku melihatnya ya orang kalau mikir pasar modal tuh selalu beli sahamnya langsung, padahal nggak juga gitu loh. Betul, betul, Masuk ke betul. pasar modal itu sebenarnya teman-teman tuh aksesnya tuh banyak. Kalau nggak bisa menjadi investor saham secara langsung, yang kayak langsung beli saham Telkom, saham ini, saham segala macam, kita juga bisa masuk lewat reksadana. Itu sama aja, kita juga investor pasar modal juga akan dapat Betul. kartu yang apa KSEI dan lain-lain itu ya gitu. Jadi sebenarnya jangan berpikir bahwa saya mesti punya duit sampai dengan puluhan juta atau jutaan, tapi hanya dengan ratusan ribu aja juga sudah bisa start invest. Karena kan mungkin beberapa akun sekuritas barangkali mensyaratkan minimal angka tertentu ya. Nanti teman-teman bisa cari. Ini sekaligus menjawab pertanyaan tadi. Rekomendasi sekuritas dong. Oke, kalau dari aku ya, rekomendasi sekuritasnya itu yang pertama nih, karena kita lagi work from home ya cari yang bisa online pastinya. Karena ini jadi terbukti nih, apa sih bedanya sekuritas yang bisa online bangga? Ternyata di momen kayak begini nih kerasa banget lah yang bisa online Betul, tuh luar betul. biasa buat kita. Yang kedua, sebisa mungkin yang memang sesuai dengan penghasilan kita. Jadi kalau memang dia bisa terima dengan rupiah tertentu, nah silakan aja. Saya juga tahu saya nih yang ketiga itu kalau teman-teman ikut sekolah pasar modal syariah itu bahkan beberapa sekuritas itu sekaligus bisa membukakan rekening efek. Tapi Iya, apakah sudah betul, bisa betul, transaksi Mbak. saya nggak tahu ya. Tetapi itu salah satu cara, paling nggak rekeningnya buka aja dulu lah gitu. Jadi Iya, betul. udah ada motivasi awal lah kira-kira kayak gitu. Baru yang terakhir kita baru lihat lah biaya-biayanya. Kan ada yang mungkin biayanya lebih minim dan sebagainya. Tapi pasti biaya-biaya tersebut pastikan memang akan terefleksi dengan servis-servis yang diberikan. Karena bisa jadi biayanya mungkin sedikit lebih tinggi tetapi servisnya lebih banyak. Jadi jangan hanya melihat pada rupiah semata, tetapi juga terhadap value yang diberikan oleh sekuritas tersebut. Dan pastikan sekuritasnya juga bisa membantu teman-teman bertransaksi secara syariah. Gitu. Nah, itu tuh. Dicatat nggak nih para wanita tangguh investor syariah Indonesia? Sebelum Mbak Prita closing, ada pertanyaan menarik satu dari Mbak Winda Anggriani nih. Mbak, saya Yep. sudah baca buku Mbak nih, tahu banyak macam reksadana. Saya sudah lihat Oke. beberapa portofolio reksadana, dan jujur bingung mau pilih yang mana. Sebaiknya untuk pemula, pilih reksadana mana Mbak? Portofolio mana yang baik untuk dipilih? Nah, ini pertanyaan paling banyak menurut saya. Dan Mbak Winda ini mewakili Oke. semuanya. Silakan Mbak.
Ya, pertama reksadana saya ulang lagi kalau udah baca buku saya kan pasti tahu reksadana itu terdiri dari beberapa jenis. Ada dari mulai pasar uang yang paling bisa dibilang apa ya paling aman lah kalau mau bahasa orang awamnya karena kemungkinan turunnya tuh kecil sebenarnya gitu ya. Ini ngomong orang kalau bahasa aman itu kan lebih kayak turun naik ya tuh orang tuh ngomongnya kayak begitu. Nah, kemudian setelah reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, lalu campuran, dan juga reksadana saham. Terus terang, yang paling membingungkan untuk investor tuh sebetulnya reksadana campuran. Kenapa? Karena reksadana campuran itu bisa nyampurnya banyakkan pendapatan tetap atau obligasi, bisa juga banyakkan saham. Nah ini yang kadang investor awam tuh nggak ngebedah, dia cuma lihatnya campuran aja udah kayak gitu ya. Tapi itu yang membuat dia menjadi kesulitan. Sehingga kalau saran dari saya sih Mbak Winda ya, kalau kita benar-benar masih bingung nih, aku nggak tahu banget nih Mbak tujuan keuanganku apa, aku biasanya akan bilang ya udah kamu ambil setengahnya reksadana pasar uang, setengahnya lagi reksadana saham. Jadi ngambilnya tuh kanan dan kiri. Kenapa? Karena bila mana yang ini naik, biasanya ini akan tetap. Kalau yang ini jatuh, yang ininya akan naik. Jadi paling enggak secara portfolio itu kita akan dapat betanya tuh yang bagus. Jadi kalau teman-teman nggak tahu ya beta tuh harus cari jangan yang positif dan positif, harus cari yang positif dan negatif supaya dia itu nanti kalau terjadi krisis tuh dia nyambung dah, dia balik lagi. Jadi kayak jungkat-jungkit tuh ya ini naik, oh balik lagi, kira-kira tuh kayak gitu. Jadi aku selalu milih seperti itu. Ya, pastikan kalau kita nggak tahu sama sekali kita mau belinya apa, ya udah setengah uangnya reksadana pasar uang, setengah uangnya reksadana saham dan pastikan portfolio reksadana saham ini jangan ambil yang maaf nih ya emitennya yang ya gitu deh gitu. Jadi pastikan yang memang yang udah kuat-kuat, fundamentalnya bagus, perusahaan-perusahaan besar, kapitalisasi besar gitu. Jadi pilihnya seperti itu. Oke, Mbak, terima kasih. Menarik nih. Nah, teman-teman jangan lupa, semua tadi itu dicatat. Itu adalah beberapa Mm-mm. tips yang memang harus dicoba jalankan. Dan pertama harus dilakukan. Closing statement, Mbak. Silakan, Mbak Ya, Prita. oke, closing statement dari saya, teman-teman semua di situasi krisis seperti ini, kita jangan sampai istilah hilang dari rasa bersyukur. Jadi paling penting sekali adalah kita harus menerima dan ikhlas dengan berbagai kondisi yang kita alami. Berikutnya, kita harus tetap bersyukur dan kita tetap dengan kepala dingin mengelola keuangan kita, membagi budget kita dengan gaya hidup kita yang baru. Mungkin kita tidak bisa menjalankan hal yang sama persis, tidak apa-apa, yang penting ke depannya kita harus menjalankan dengan sebaik-baiknya. Salah satu cara untuk menjalankannya seperti yang tadi saya udah cerita, kita harus bagi uang kita untuk masa kini, masa sulit, masa depan, dan hak masyarakat. Untuk masa depan dan hak masyarakat, caranya adalah dengan berinvestasi. Teman-teman, salah satu investasi yang sangat baik buat kita adalah berinvestasi di pasar modal dan seperti juga pengalaman saya sendiri, berinvestasi di pasar modal yang syariah itu ternyata bukan hanya lebih menenangkan secara agama, tetapi juga memang secara faktanya itu hasilnya juga lebih menenangkan juga. Nah, teman-teman sekalian, semoga sharing kita hari ini nih bisa bermanfaat untuk semua teman-teman. Pokoknya kalau saya selalu bilangnya begini, teman-teman, rezeki, jodoh semua itu sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat rezeki itu turun, tugas kita untuk ikhtiar sebaik-baiknya dalam mengelola rezeki tersebut. Perempuan juga bagian dari proses ikhtiar tersebut, bukan hanya milik para pria. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Mbak Prita. Ini 30 menit yang sangat bergizi gitu ya. Semoga para perempuan investor tangguh di pasar modal syariah mencoba menjalankan beberapa tips dan menjadi tangguh seperti Kartini pada saat itu. Mbak Prita, terima kasih atas waktunya. Semoga ini adalah bukan yang pertama dan terakhir kita join ngobrol-ngobrol di IDX Islamic dengan Zaf Finance. Terima kasih. Silahkan Mbak Prita Terima kalau misalnya masih kasih. ini Ini gitu. Bu, di-save nggak? Di save dong, di Live-nya save insya di-save? Allah. Iya, iya. Oke, nanti aku Nanti akan di share share lah juga insya buat Allah. Gitu. followersku. Ya, Yes. terima Oke, kasih terima Mbak. kasih banyak Mas Ya, Irwan. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah saya mau coba jawab beberapa pertanyaan yang mungkin masih ada nih di list dan belum sempat Mbak Prita jawab karena memang Mbak Prita waktunya sangat luar biasa.
Jadi sibuk banget gitu. Jadi kita harus hargai beliau. Oke, nah saya mau coba tanya dengan uka-uka nih kayak Mas Mufti nih. Dia nih tiba-tiba mati Bogor aneh nih. Mas Iqbal, rekomendasi sekuritas udah tadi. Terus Mbak Retno, dana darurat sebaiknya disimpan di mana? Bisakah diinvestasikan ke emas? Sebenarnya dana darurat itu banyak definisinya ya. Ada yang daruratnya itu memang harus harus segera cair, artinya harus liquid banget. Atau dana daruratnya tuh memang misalnya bisa diperkirakan, oh kira-kira saya masih butuh dana darurat 3 bulan lagi, 6 bulan lagi gitu. Nah, silahkan disesuaikan. Nah, kalau misalnya ternyata menurut Mbak Retno emas itu adalah liquid banget, ya monggo gitu. Silahkan dibelikan emas uang dana daruratnya gitu. Yang penting yang namanya dana darurat itu jika dibutuhkan segera siap dicairkan, segera siap dikeluarkan. Silahkan mau di tabungan ke, mau di deposito ke, atau mau di reksadana syariah yang fixed income atau pasar uang yang lebih tetap gitu. Silahkan juga. Oke, terus tabungan juga bisa, Meretno. Oke. Mana lagi ya? Keuntungan investasi, Mbak Andi, dari dividen atau jual saham. Kalau investasinya di saham, ada dua. Ada dividen atau bonus dari perusahaan. Kalau misalnya Mas Andi mau jual beli di tengah juga, ada keuntungannya, namanya capital gain. Tapi keuntungan itu kalau jualnya untung. Kalau jualnya rugi, ya namanya bukan keuntungan. Jadi kalau misalnya dijualnya lebih mahal daripada saat beli, bisa jadi dapat capital gain. Tapi kalau investasinya reksadana syariah, itu adanya hanya hasil selisih dari penjualan aja. Jadi kalau Mas Andi investasi di sekian, kemudian mau dicairkan lagi. Nah, selisih itulah keuntungannya untuk di reksadana syariah gitu. Memang ada sih yang ngasih dividen, tapi untuk reksadana syariah yang ngasih dividen agak kurang biasa lah. Jadi yang paling gampang dari reksadana syariah itu adalah hasil mencairkan reksadananya. Kemudian Mbak Vivi, di saat yang seperti ini apakah saat yang baik untuk investasi saham? Ini banyak pertanyaan nih, apakah saat beli atau tunggu gitu? Kalau Mbak Vivi memang uang lebihnya banyak, kemudian sudah tahu cara investasi saham, saatnya masuk, ya kalau anak-anak investor bilangnya serok gitu, saatnya beli, yes silahkan. Tapi ingat, pilih saham-saham yang bagus secara fundamental dan secara value saat ini sedang harganya ada di bawah gitu. Jadi under value nih sahamnya. Kalau bahasanya mbak-mbak itu lagi diskon lah. Nah, borong aja. Karena kalau lagi diskon nanti bakal ada naik lagi. Kemudian Mbak Farhan, Mas Farhan ya. Kira-kira kondisi minyak dunia turun kayak gini udah layak buat investasi belum, Kak? Investasi suka kapan aja layak. Tinggal masalahnya satu, kita punya duitnya enggak? Dua, kita berani enggak? Yang ketiga, kita paham enggak? Kalau misalnya pada saat sekarang kita baru mau belajar, ya harus hati-hati. Jangan-jangan malah beli emiten yang diskon ternyata nggak balik lagi. Jadi sahamnya memang terjun bebas gitu. Nah malah kita kejebak. Gitu ya. Jadi layak atau tidak, setiap saat itu layak investasi. Masalahnya adalah Mas Farhan harus sudah siap atau belum. Gitu. Dan jangan lupa tadi modalnya ada apa tidak. Gitu. Terus Mbak Dini, Mbak Prita untuk dana darurat itu baiknya berapa kali? Tadi udah disebutkan. Mbak Prita punya, kalau setiap orang pasti beda-beda, cuma Mbak Prita menyarankan 3 kali bulanan. Gitu ya. Jadi silahkan aja, kalau misalnya Mbak Dini ada 10 kali, 12 kali silahkan aja. Mau 3 kali boleh, mau 10 kali boleh, 12 kali boleh. Kalau misalnya bisanya juga dicicil, misalnya cuma setengah kali, ya simpan aja dulu. Diniatkan dana darurat. Terus aja dimasukin setiap bulan, misalnya setengah kali, tabungkan untuk sebagai dana darurat. Memang setiap financial planner punya view yang berbeda ya Mbak Dini. Terus kalau mau investasi secara berkala, meskipun kondisi lagi naik turun, kita tetap investasi aja tiap bulannya kah? Nah itu namanya nabung saham syariah, Mbak Di. Ini dia Mbak atau Mas ya dia Mbak. Itu namanya investasi syariah. You nabung saham syariah. You nabung saham syariah itu konsepnya adalah seperti nabung uang, tapi yang ditabung saham. Jadi silakan aja berkala bulanan.
gitu. Nanti yang tadi Mbak Prita cerita akan jadi netting sebenarnya, negatif positif. Bahasa kerennya itu adalah portfolio management. Jadi kalau misalnya Mas Dia atau Mbak Dia ini secara rutin beli, mau kondisinya turun atau naik, rutin atau dia beli, itu namanya sebenarnya masuk ke dalam kategori portfolio management menurut Markowitz. Jadi Mbak Dia mencoba memanage resiko dari masing-masing kondisi harga. Itu silakan. Kalau memang ada uangnya dan view-nya jangka panjang, lakukan bulanan. Itu sangat bagus justru. Saham syariah yang paling rekomen yaitu saham syariah yang banyak sih pilihannya. Silahkan Mas Adi kalau uangnya banyak, silahkan pilih-pilih aja yang dari JII yang liquid ya. Kalau misalnya Mas Adli nih mau juga melihat yang tidak masuk kategori liquid, silahkan mau menggunakan pendekatan fundamental, monggo banyak. Atau kalau misalnya ternyata Mas Adli nggak punya kemampuan menganalisa sendiri, silahkan baca analisis dari analis banyak. Ada salah satu tips nih, kalau mau memilih saham mana yang rekomen itu, cek katanya jangan dari satu analis, tapi lihat dari beberapa analis. Kalau banyak analis mensuggest saham yang sama, nah itu berarti rekomen secara makro katanya gitu. Silahkan Mas Adli ya. Mindset invest itu buat masa depan. Aman nggak gitu ya? Jadi kalau definisi amannya tidak rugi, ya nggak ada. Semua investasi itu ada potensi rugi, mau lagi kondisi sekarang, mau kondisi masa depan. Tetapi kalau secara banyak cerita nih, banyak sejarah yang contoh, bukan sejarah sih contoh, yang justru orang beli saham di saat sekarang, kemudian nanti niatnya adalah investasi jangka panjang, dan milih sahamnya itu adalah saham-saham yang memang layak beli, secara fundamental bagus, secara value sekarang lagi under, atau bahasa pasarnya lagi diskon, justru pada saat kembali normal kondisi perekonomian, itu saatnya panen. Itu yang dulu sering diceritakan oleh investor Lee Kong Hong gitu. LKH tuh begitu tuh. Atau Warren Buffett yang sering gadang-gadang sebagai contoh. Dia banyak keborong justru pada saat-saat kondisi orang lain merasa bahwa ini udah rugi gitu. Tapi ada hitung-hitungannya ya, jangan main borong-borong aja, harus belajar dulu. Mbak Frita tadi juga bilang kan, belajar itu penting, mempelajari sesuatu itu penting. Apalagi dari sisi syariah, itu masuk kategori biar tidak goror. Biaya apa saja yang dikeluarkan untuk sekuritas? Yang paling sering sih ada pajak ya, itu jelas dari dikenakan, ada biaya transaksi, biasanya ada juga biaya data. Nah, lebih aman sih, biar lebih afdol, Mas Iqbal, silahkan tanya-tanya aja kalau memang biaya menjadi salah satu yang penting. Mas Iqbal tanya aja, misalnya saya mau cek nih ke 3 perusahaan efek, tanya aja. Kalau di sini apa aja biaya yang dikenakan, di sini apa aja biaya yang dikenakan, di sini apa aja biaya yang dikenakan. Silahkan, boleh kok. Namanya juga investor, punya hak untuk nanya gitu. Nanti tinggal putuskan sendiri. Yang jelas biaya trading, biaya investasi, komisi broker itu pasti ada. Ya, setiap sell atau setiap buy juga pasti ada. Penjelasannya untuk kita buat investasi pasar modal. Nah, ini Mbak Serendipity ini mesti langsung tanya ke Mbak Prita nih. Banyak sih, sama seperti tadi, dana darurat itu banyak banget beda-beda view-nya. Itu ada yang kan tadi dana darurat, yang Mbak Prita kan sarannya 3 kali, ada yang 10 kali, ada yang 11 kali, silahkan aja termasuk ini. Kalau pakai patokannya misalnya bank, 30% berarti nih yang harus kita sisihkan gitu, terserah sih. Tapi yang inti adalah jangan pakai dana darurat dan jangan pakai dana aktif. Gitu, itu yang penting. Mbak Naika, Mbak di antara reksadana dan ETF liquid, yang mana di antara kedua pasar modal tersebut? Kalau definisi liquid itu dapat segera dijual, ETF. ETF itu seperti saham transaksinya. Jadi ETF itu bisa beli sekarang, jual langsung. Dan di hari yang sama, di waktu yang sama. Gitu. Jadi kalau dari sisi likuiditas, ETF lebih liquid. Karena dia transaksinya persis seperti saham, real time. Dibandingkan reksadana ya. Reksadana syariah yang bagus, sebenarnya gampang sih cara melihat apakah sebuah reksadana itu bagus atau tidak. Bandingkan aja di kondisi lagi krisis begini, misalnya gini, bandingkan
return index. Indeks misalnya patokannya kan syariah nih, ISSI. Misalnya ISSI di periode 1 bulan turunnya 20% misalnya. Minusnya 20%. Lihat reksadana syariah mana yang minusnya di atas 20%. Apa lebih bagus dari 20%. Kalau ada reksadana syariah yang misalnya minusnya cuma 5%, nah itu berarti dia lebih bagus dibandingkan pasar. Nah, itu bisa jadi salah satu indikator untuk memilihnya gitu. Kemudian yang saham syariah yang rekomen untuk pandemik, wah banyak. Tadi sudah saya jawab ya, Mbak Mariam, Prudential. Patokannya kalau mau yang liquid, lihat saham-saham yang di JI dan JI 70. Jadi saham liquid itu sekarang ada 70 ya, bukan hanya 30. Mungkin banget, tadi Mbak Prita udah cerita, Mbak Vivi kalau terlambat masuk, sangat mungkin. Tadi Mbak Prita cerita, kalau mau masuk sekarang justru lebih bagus. Tapi tadi, sekali lagi, Mbak Prita juga menjelaskan ada tujuannya, ada dana daruratnya, ada belajarnya. Jadi kalau mau masuk sekarang, tapi Mbak Vivi belum tahu, menurut Mbak Prita belajar dulu. Pelajari dulu, ikutilah sekolah pasar modal syariah. Gitu. Pantau terus IDEX Islamic. Di situ ada informasi-informasi yang resmi tentang informasi edukasi dan sekolah pasar modal syariah. Silahkan ya Mbak Vivi. Mbak Winda, kalau investor yang cenderung konservatif, menurut Mbak, apakah bisa untuk menjadi investor saham? Bisa banget. Saham kan macam-macam. Gitu. Konservatif itu maksudnya mungkin bukan orang yang siap kena resiko gitu ya. Bisa banget. Kan investor saham itu jenis saham itu macam-macam ada. Coba pilih aja saham-saham yang memang kalau bahasa pasar itu blue chip gitu. Tapi sekali lagi ya Mbak Winda dan teman-teman semua, para Kartini nih, yang namanya jadi investor, mau di reksadana syariah, mau di saham syariah, itu belajar wajib hukumnya kalau dari sisi syariah. Biar tidak terhindar dari gharar. Apalagi kalau para wanita ini, para perempuan hebat ini, para Kartini ini mengelola dananya adalah dana yang memang disiapkan untuk masa depan gitu. Jadi memang disiapkan, diniatkan untuk investasi buat masa depan. Itu penting banget untuk mempelajarinya. Mbak Daisha, kalau melihat saham syariah jangan dari DES. Kalau dari DES itu dia termasuk saham yang nggak bisa dibeli di pasar di bursa efek. Kalau mau lihat saham syariah itu, lihatlah indeks saham syariah di Indonesia. Jadi ada ISSI, indeks saham syariah Indonesia, isinya seluruh saham syariah yang ada di bursa efek Indonesia, yang tercatat di bursa efek dan bisa Mbak Daisa beli. Tapi kalau Mbak Daisa ingin lihat saham syariah yang khusus liquid, bisa lihat JI dan JI 70. Di situ semua saham-saham syariah yang liquid. Berapa bulan sekali diseleksi? Tiap 6 bulan. Tiap 6 bulan diseleksi, jadi setahun 2 kali diseleksi gitu. Sehingga bisa jadi periode sekarang sahamnya masuk syariah, periode besok kedua dia keluar. Karena diseleksi, yang namanya seleksi ada kriteria. Artinya kalau tidak lulus kriteria, maka dia akan keluar. Terus, apa lagi yang tanya? Mbak Ardi, oke, ya cerita dia nih. Mbak Ardi bilang bener banget nih apa yang dijelaskan Mbak Prita. Mantap Mas Ardi. Siang Mbak Prita, ingin bertanya ketika kondisi saat ini salah satu jalan adalah pakai metode DCA atau kita ambil reksadana yang lebih stabil. Banyak metode Mbak, Mas, silahkan aja yang menurut Mas paling cocok, ambil metode itu. Karena gini, investasi itu adalah seni. Jadi investasi itu nggak ada yang pasti. Meskipun sekarang misalnya teman-teman yang hadir, yang mendengarkan sekarang ini, kemudian menggunakan metode yang disarankan oleh Mbak Prita 100%, hasilnya belum tentu sama. Jadi setiap investor itu adalah seniman. Karena investasi itu adalah seni. Seni apa? Seni mengelola harta. Jadi meskipun metodenya sama, ABC sama semua metodenya, hasilnya belum tentu sama. Gitu. Jadi metode yang digunakan pun, apalagi metodenya beda-beda. Jadi sarannya adalah cari yang paling cocok dengan kita. Coba lihat, pelajari dulu.
Bisa jadi misalnya metode A cocok, metode B enggak dengan saya. Oh, saya kayaknya cocoknya. Silahkan ikutin. Metode banyak banget. Silahkan. Yang penting serak dengan kita. Kalau ragu jangan. Itu bahasa syariah nih. Prinsip syariah apa gitu. Kalau ragu jangan. Cari yang memang tidak ragu. Gitu. Oke, ada lagi nggak nih pertanyaannya? Oh, kalau mau buka reksadana saham syariah di mana ya? Banyak. Mau yang online, sekarang kan lagi work from home nih. Dari online, search aja di internet, banyak banget. Malah ada sekarang yang menyediakan platform untuk reksadana syariah dan sekaligus saham syariah. Jadi siapa tahu Mbak Mas Alesa Wibisono ini misalnya sekarang mau buka reksadana syariah. Kemudian setelah ternyata psikologisnya siap sebagai investor, terus mau menjadi investor saham syariah, bisa langsung buka di platform yang sama. Banyak banget. Silakan follow Idea Islamic ya. Kalau mau mengetahui kira-kira sekuritas mana yang menyediakan platform bisa reksadana syariah dan saham syariah transaksi sekaligus. Nanti tinggal tanya satu-satu. Yang penting kata Mbak Prita tadi, cari yang sudah punya sistem syariah biar lebih memudahkan. Oke, ini Mbak Origamineh. Kalau beli sahamnya saham syariah, tapi akun yang digunakan bukan termasuk akun syariah, apakah transaksi termasuk transaksi syariah? Jadi gini, transaksi syariah itu ada dua jenis, barangnya dan caranya. Kalau barangnya syariah, oke. Tapi ingat ada caranya. Nah, caranya syariah, tapi saya akunnya nggak syariah. Bisa syariah atau tidak? Bisa iya, bisa tidak. Tetapi ingat, kalau pakai akun yang tidak syariah, otomatis bank RDN-nya kan tidak syariah. Jadi di situ ada potensi riba. Kemudian ada godaan margin. Ini yang paling berat. Di konvensional itu kan ada godaan margin. Sementara kalau di syariah kan tidak ada margin karena margin tidak sesuai syariah. Nah itu kalau bisa menahan godaan itu boleh nggak? Ya silakan aja. Gitu. Tapi ingat kalau di syariah itu semua sudah di-cut, jadi nggak mungkin tergoda lagi gitu. Margin otomatis di-cut, sahamnya otomatis dipilihin. Nah, sekarang misalnya origami nih, misalnya saya punya konvensional, tiba-tiba tergoda nih, BBCA, waduh lagi asik. Kan kalau konvensional bisa otomatis beli, kalau syariah enggak ditolak. Gitu. Mbak Alisa, jadi kalau reksadana syariah itu macam-macam jenisnya. Ada reksadana saham syariah, maka otomatis sahamnya yang paling banyak. Maksimal 80%, minimal 80%. Kemudian rata-rata sekitar segitu saham syariah. Kalau reksadana campuran syariah, nah baru lihat, tanyakan berapa persen sahamnya, berapa persen sukuknya, itu ada. Kalau reksadana syariahnya adalah reksadana pasar uang, itu nggak ada sahamnya biasanya, kalaupun ada sedikit. Jadi Mbak Alisa harus pastikan dulu mau reksadananya apa. Kalau mau yang seimbang deh, Pak saya mau seimbang reksadana syariah, carilah reksadana syariah yang fixed income, relatively stabil, atau reksadana syariah sukuk, kok sukuk jadinya, sukuk di Sunda kacang tanah, sukuk ya bisa, gitu, atau pasar uang boleh, gitu. Jadi mesti tentukan dulu jenisnya. Minimal berapa lot bang kalau kita dapat dividen? Satu lot juga dapat dividen. Cuma kalau satu lotnya dividennya cuma 50 perak kan nggak kerasa gitu. 50 kali 100 cuma 5.000 dapat dividennya. Semua saham pasti dapat dividen. Semakin banyak lotnya, semakin gede dividennya. Nah, jadi Mas Iqbal bayangin aja kalau misalnya ada investor syariah yang dapat dividennya aja 20 miliar misalnya. Berapa tuh sahamnya dan berapa angka dividennya gitu Mas Iqbal. Apa aja yang bisa dibeli, apa yang bisa dibeli, semua saham syariah bisa dibeli kok. Sesuaikan dengan budget, sesuaikan dengan preferensi risiko juga. Gitu. Nah, lebih tenang kalau misalnya pengen tahu, ikut aja soal pasar modal syariah yang online, yang diselenggarakan oleh IDEX Islamic. Silahkan pantau jadwalnya gitu.
Cara emiten yang kuat, wah ini kuat dalam hal apa nih? Kuat itu maksudnya fundamentalnya atau apa gitu. Kalau cara milih emiten yang berpotensi menguntungkan banyak caranya. Ada fundamental, ada dengan teknikal gitu macam-macam. Tapi yang paling kalau misalnya Mas Alisa ini baru, Mbak Alisa ini baru, saran saya ikut kelas dulu deh. Ikut kelas yang ada yang disediakan oleh IDX Islamik sehingga tahu bagaimana cara milihnya dan bagaimana metodenya. Fundamental bisnisnya pertama. Cek bisnisnya dulu. Kalau bisnisnya misalnya sekarang lagi rapuh, apa, kalau nggak yakin, rasio-rasio. Ada rasio-rasionya. Tapi fundamental itu artinya menganalisa kinerja perusahaan sebenarnya. Jadi yang dianalisa itu adalah kemampuan keuangannya, kemampuan manajemennya, segala macam. Itu fundamental. Patokannya biasanya yang utama memang laporan keuangan. Kan di laporan keuangan itu ada rasio-rasio. Cek. Nah, tetapi misalnya pengen tahu yang rasio lain, nah kalau Mas Iqbal sudah jadi investor syariah, itu tinggal dilihat aja di sistem. Itu semua sudah dihitungkan, tinggal dilihat aja. Nanti tinggal belajar lagi menurut Mas Iqbal apa yang mau dibobot. Karena fundamental pun kan banyak variabel. Nah, tinggal sekarang kitanya mau lihat apanya, macam-macam. Ada yang lihat misalnya book value-nya, ada macam-macam lah. Ada lihat yang dari DER-nya, ada yang lihat dari PER-nya, silahkan. Banyak kok rasio-rasio itu. Gitu. Modal mahasiswa Pak, modalnya 100.000 boleh kok Mbak Gina. 100.000 sekarang bisa kok. Ikut kelas di IDX Islamik 100.000 itu nanti dibalikin jadi modal. Otomatis. Bisa nggak langsung dagang? Bisa. Cari yang harga sahamnya di bawah 100.000 bisa. Di bawah yang bisa satu lot 100 saham, misalnya harganya 1.000 gitu, 100.000. Nah, itu nggak masuk karena ada biaya-biaya tuh. Ya cari yang Rp500 saham. Yang cuma 50.000 satu lot. RDN itu rekening dana nasabah ya Mas Iqbal. Jadi setiap investor akan punya rekening itu, khusus untuk investasi. Kategori saham syariah, Mas Zaki. Jadi ada seleksi. Saham syariah itu ada dua jenis, ada yang emitennya syariah. Kalau emitennya syariah nggak diseleksi. Contoh, Bank Raya, BRI Syariah, BTPN Syariah, itu emiten syariah yang sahamnya pasti syariah dan tidak diseleksi. Ada juga yang lolos seleksi, diseleksi dulu. Nah, yang diseleksi dulu ini ada kategorinya bisnis, kemudian utang berbasis riba terhadap total aset, kemudian pendapatan non halal terhadap total pendapatan. Gitu, ada seleksinya. Sebentar lagi ada seleksi kok. Kalau normal harusnya bulan Mei ada keluar seleksi. Tetapi kalau lagi kondisi gini kita lihat aja pengumuman dari OJK ada perubahan atau tidak ya. Nah, Mbak, apakah kalau mau nabung saham syariah itu di satu emiten atau banyak emiten berubah-ubah? Banyak metode. Banyak metode. Kalau uangnya banyak jangan di satu emiten. Silahkan disebar. Kalau modalnya banyak nih. Tapi kalau modalnya terbatas, beli di emiten yang sama terus-terusan juga nggak apa-apa sepanjang emiten yang dipilih itu memang long term kinerjanya akan bagus atau historis menunjukkan kinerja emitennya bagus, silahkan. Karena kan harganya beda-beda. Kalau harganya beda-beda itu salah satu cara untuk memanage resiko juga gitu. Udah beli waktunya beda, harganya beda, nanti total hitungan keuntungannya pun akan disesuaikan. Jadi silahkan. Kalau misalnya beda-beda tiap bulan beli A, bulan depan bulan B, boleh silahkan. Itu namanya strategi masing-masing beda-beda. Oke, baik teman-teman, karena ternyata sebentar lagi harus sudah tutup, jadi mudah-mudahan diskusi dengan Mbak Prita ini sangat mencerahkan buat para wanita dan para perempuan investor syariah tangguh di Indonesia. Ingat ya, Kartini sekarang itu yang dihadapi beda. Salah tadi berdasarkan pendapat saran dari Mbak Prita, hukumnya sangat harus wajib diharuskan seorang wanita perempuan menjadi seorang investor di syariah karena menenangkan gitu. Baik teman-teman sekalian, bisa ikutin terus IDX Islamik untuk mengikuti informasi-informasi yang terpercaya tentang edukasi, tentang kegiatan, dan hal-hal lain menarik lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan.
Jangan bosan-bosan stay at home dalam kondisi ini agar kita ikut membantu eh, para teman-teman kita di rumah sakit, di kesehatan yang sedang berjuang, dan kita ikut membantu negara untuk segera meredakan wabah ini di Indonesia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.